1. Perhatikan gambar berikut. Dampak kondisi infrastruktur terhadap interaksi antar ruang seperti tampak pada gambar adalah: A. Meningkatnya interaksi antar ruang karena persaingan dagang menurun. B. Meningkatnya interaksi antar ruang karena permintaan barang menurun. C. Menurunnya interaksi antar ruang karena waktu pengiriman bertambah. D. Menurunnya interaksi antar ruang karena upah tenaga kerja meningkat. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, yang berkaitan dengan ruang-ruang di sekitarnya. Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, infrastruktur atau sarana jalan penghubung antar ruang rusak akibat banyaknya intensitas pengguna jalan. Rusaknya jalan akibat banyak kendaraan muatan berat melintas di jalan tersebut. Dampak dari rusaknya jalan adalah menurunnya interaksi antar ruang karena membutuhkan waktu lama bagi pengendara dalam melakukan pengiriman, sehingga waktu pengiriman bertambah. 2. Perhatikan negara-negara berikut. 1. Malaysia. 2. Singapura. 3. Filipina. 4. Australia. Wilayah utara Indonesia berbatasan dengan negara yang ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4. C2, 3, dan 4, D, 3, 4, dan 5. Indonesia berbatasan pula dengan negara-negara lain dan wilayah laut atau benua lain. 1 bagian barat, berbatasan dengan Samudera Hindia. 2 bagian timur, berbatasan dengan Samudera Pasifik. 3 bagian utara, berbatasan dengan negara yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laut Cina Selatan. 4 bagian tenggara, berbatasan dengan benua Australia. 5 bagian barat laut, berbatasan dengan benua Asia. 3. Pada peta berskala 1:50.000, panjang rel kereta api sebesar 20 cm. Panjang sebenarnya rel kereta api tersebut adalah A 10 km, B 20 km, C 30 km, D 40 km. Dalam kasus ini, skala peta adalah 1:50.000, yang berarti setiap satuan panjang pada peta setara dengan 50.000 satuan panjang sebenarnya. Panjang rel kereta api pada peta adalah 20 cm. Oleh karena itu, panjang sebenarnya dapat dihitung sebagai berikut. Panjang sebenarnya panjang pada peta kali skala, 20 cm kali 50.000, sama dengan 1 juta cm, sama dengan 10.000 meter, sama dengan 10 km. 4. Interaksi sosial dianggap penting dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat karena: A. Masyarakat memiliki kepentingan berbeda-beda. B. Interaksi sosial berpotensi mengembangkan kelompok sosial. C. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. D. Manusia memiliki potensi dalam diri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Interaksi sosial dianggap penting dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Manusia secara alami memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya. 5. Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah adalah: A. Migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. B. Kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi. C. Kelahiran, kematian, dan migrasi. D. Kematian, migrasi, dan urbanisasi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. 6. Siti seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang masih kecil. Penghasilan suaminya yang pas-pasan untuk makan mendorong Siti untuk mencari penghasilan tambahan sebagai pencuci pakaian di rumah orang.
Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Siti didorong oleh motif A. Membantu sesama, B. Mencari keuntungan, C. Memperoleh penghargaan, D. Untuk kemakmuran. Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Siti, yaitu mencari penghasilan tambahan sebagai pencuci pakaian di rumah orang, didorong oleh motif mencari keuntungan. Keputusannya untuk bekerja sebagai pencuci pakaian didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan tambahan penghasilan, guna memenuhi kebutuhan keluarganya yang tidak tercukupi dengan penghasilan suaminya yang pas-pasan. 7. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini. 1. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. 2. Membeli barang yang dianggap perlu dan penting. 3. Menyisihkan dana untuk membantu sesama. 4. Memberi barang yang berkualitas. 5. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Berdasar pernyataan di atas, yang merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ditunjukkan oleh nomor A1, 2 dan 3, B1, 2 dan 4, C1, 3 dan 4, D1, 3 dan 5. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah: 1. Manusia tidak bisa hidup sendiri. 2. Manusia memiliki kebutuhan sosial. 3. Manusia dapat mengembangkan potensinya di tengah manusia lain. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia akan selalu membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam lingkungan sosial. Dari hal itu, pernyataan yang menunjukkan sebagai manusia sebagai makhluk sosial adalah memberi pinjaman tanpa bunga sebagai modal usaha, menyisihkan dana untuk membantu sesama, membantu orang lain yang mengalami kesulitan. 8. Perhatikan fungsi uang di bawah ini. Fungsi asli uang ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Fungsi asli uang adalah sebagai alat satuan hitung dan alat tukar. Adapun fungsi turunan uang diantaranya sebagai alat pembayaran, alat pemindah, dan penimbun kekayaan. 9. Kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia adalah A. Demak, Aceh, Majapahit, B. Samudera Pasai, Aceh, Majapahit, C. Demak, Aceh, Sriwijaya, D. Demak, Samudera Pasai, Aceh. Berikut merupakan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia, yaitu 1. Kerajaan Samudera Pasai, 2. Kerajaan Malaka, 3. Kerajaan Aceh, 4. Kerajaan Demak, 5. Kerajaan Mataram Islam, 6. Kerajaan Banten, 7. Kerajaan Goa Tallo, 8. Kerajaan Ternate dan Tidore. 10. Perhatikan peta berikut ini. Dari gambar di atas, Kerajaan Demak terletak pada nomor A4, B3, C2, D1. Nomor 1 benar, karena Kerajaan Demak adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang berada di pesisir pantai utara Jawa, yang kini disebut dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak sendiri adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. 11. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah: A. Kawasan ASEAN berada pada jalur perdagangan, B. Kawasan ASEAN rawan terjadi bencana gempa, C. Kawasan ASEAN mengalami 4 kali pergantian musim, D. Sebagian besar kawasan ASEAN beriklim tropis.
Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, karena berada di jalur perdagangan yang strategis antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan negara-negara di kawasan ini untuk menjadi pusat perdagangan internasional, baik dalam hal perdagangan barang maupun jasa. 12. Perhimpunan Negara-Negara ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal A7 Agustus 1967, B8 Agustus 1967, C8 Agustus 1966, D6 Agustus 1967. Perhimpunan Negara-Negara ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok merupakan dokumen penting yang menjadi dasar pembentukan ASEAN, yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama regional di Asia Tenggara. 13. Krisis ekonomi di suatu negara mengakibatkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah banyak pegawai yang diberhentikan sehingga bekerja dengan posisi yang lebih rendah di tempat kerja baru. Si A yang dulunya menjadi manajer di suatu perusahaan terkena PHK sehingga saat ini menjadi staf di perusahaan lain. Gejala sosial ini termasuk mobilitas sosial, A vertikal ke bawah, B vertikal ke atas, C antar generasi, D intragenerasi. Mobilitas sosial vertikal ke bawah terjadi ketika seseorang turun dalam hierarki sosial atau status sosialnya menurun dalam masyarakat. Dalam kasus si A, yang dulunya menjadi manajer di suatu perusahaan namun terkena PHK, sehingga menjadi staf di perusahaan lain, terjadi penurunan status sosial atau turunnya posisi dalam hierarki pekerjaan. 14. Berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Sebagai konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. 3. Sebagai penyedia faktor produksi. 4. Pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen ditunjukkan pada A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian, di antaranya, sebagai konsumen, penyedia faktor produksi, menerima balas jasa dari produsen, membayar pajak kepada pemerintah. 15. Perhatikan bagan hubungan pelaku ekonomi dua sektor berikut. Berdasarkan bagan di samping, yang termasuk arus sumber pendapatan rumah tangga produsen adalah A1, B2, C3, D4. Pada bagian di atas arus sumber pendapatan rumah tangga produsen ditunjukkan oleh nomor 4, karena nomor 4 menunjukkan kegiatan penjualan barang dan jasa. Sementara itu, bagian nomor 1, 2 dan 3 menunjukkan arus sumber pendapatan konsumen. 16. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah melalui badan usaha milik negara, BUMN, Pertamina. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai A. Regulator, B. Produsen, C. Konsumen, D. Distribusi. Pertamina merupakan BUMN yang memproduksi bahan bakar minyak dan gas untuk keperluan masyarakat Indonesia. Pertamina juga merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memproduksi bahan bakar minyak, BBM. Dengan demikian, peran rumah tangga pemerintah melalui BUMN Pertamina adalah sebagai produsen karena pemerintah melalui BUMN Pertamina menjadi perusahaan yang memproduksi barang berupa bahan bakar minyak, BBM. 17. Perhatikan konsep ekonomi kelautan dan ekonomi maritim pada kegiatan ekonomi berikut. 1. Kegiatan di pesisir, lautan serta darat yang menggunakan sumber daya alam. 2.
jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. 3. Transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya. 4. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Kegiatan yang termasuk ekonomi maritim ditunjukkan pada A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Ekonomi maritim adalah segala kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perairan atau kelautan. Biasanya ekonomi maritim berhubungan dengan perkapalan dan pelabuhan. Kegiatan yang termasuk ke dalam diantaranya transportasi laut, pembuatan kapal, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Dengan demikian kegiatan-kegiatan di atas yang termasuk ke dalam ekonomi maritim diantaranya, transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. 18. Sistem tanam paksa dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830. Tujuan pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa adalah A. Memanfaatkan wilayah kosong yang ada di Indonesia, B. Merebut dominasi ekonomi dari tangan Inggris dan Perancis, C. Mengenalkan sistem pertanian modern kepada rakyat Indonesia, D. Mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. Kultur stelsel atau tanam paksa adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dikeluarkan di era Gubernur Jenderal Van den Bosch, 1830-1833. Jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa yaitu kopi, teh dan tebu. Tujuan pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa adalah untuk mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. 19. Jepang masuk di Indonesia dengan janji akan membebaskan Asia dari belenggu penjajahan bangsa Barat. Saat Jepang datang di Indonesia, perekonomian Indonesia sedang mengalami kelumpuhan. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia dan para pemimpin pergerakan Indonesia, berbagai kebijakan diterapkan oleh Jepang antara lain di bidang ekonomi yaitu A. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan Jepang, B. Eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan Jepang, C. Didirikan kumyai atau koperasi untuk kepentingan bersama, D. Tanah pertanian rakyat yang dikuasai Belanda dikembalikan. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia dan para pemimpin pergerakan Indonesia, berbagai kebijakan diterapkan oleh Jepang antara lain di bidang ekonomi yaitu didirikan kumyai atau koperasi untuk kepentingan bersama. 20. Perhatikan nama-nama tokoh berikut ini. 1. Soepomo, 2. Sayuti Melik, 3. Insinyur Soekarno, 4. Drs Mohatta, 5. Ahmad Soebarjo. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang merumuskan naskah proklamasi ditunjukkan oleh angka A1, 2 dan 3, B1, 3 dan 4, C2, 3 dan 4, D3, 4 dan 5. Insinyur Soekarno pada hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mohatta yang menyempurnakan kembali kalimat-kalimatnya. Ahmad Soebarjo, kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami diubah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah konsep dari teks proklamasi tersebut berhasil disepakati, maka tokoh bernama Sayuti Melik kemudian menyalin dan mengetik naskah tersebut. 21. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 9 bujur barat sampai 60 bujur timur, dan 35 lintang utara sampai 80 lintang utara. Berdasarkan letak tersebut, maka benua Eropa memiliki iklim A. Sedang dan dingin, B. Tropis dan subtropis, C. Subtropis dan sedang, D. Subtropis dan dingin.
Berdasarkan letak astronomisnya, maka dapat diketahui bahwa benua Eropa memiliki iklim subtropis dan sedang. 22. Perhatikan negara-negara berikut ini. 1. Sri Lanka. 2. Afghanistan. 3. India. 4. Sudan. 5. Nepal. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan ditunjukkan oleh nomor A12 dan 3, B13 dan 5, C23 dan 4, D34 dan 5. Benua Asia dibagi menjadi beberapa kawasan berdasarkan perbedaan kebudayaannya. Salah satunya adalah kawasan Asia Selatan. Kawasan Asia Selatan terdiri atas 7 negara, yaitu India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Pakistan, Maladewa, Maldives, dan Bhutan. 23. Perhatikan gambar berikut ini. Jenis hewan yang dapat ditemukan pada wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X adalah A. Walabi dan anoa, B. Armadillo dan terenggiling, C. Kanguru dan alpak, D. Walabi dan kanguru. Wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X adalah benua Australia. Hewan yang dapat ditemukan di wilayah ini adalah hewan tipe Australis. Contohnya adalah kanguru, walabi, koala, cendrawasih, merak, dan lain-lain. 24. Thailand, Indonesia, dan Vietnam merupakan negara produsen karet terbesar di dunia. Getah karet bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu A sebagai bahan baku mebel, B sebagai bahan baku makanan ringan, C sebagai bahan baku pembuatan ban, D berfungsi menyerap karbon dioksida di udara. Getah yang berasal dari pohon karet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai bahan baku pembuatan ban yang dapat didaur ulang. Ban ini dapat digunakan untuk mobil dan kendaraan bermotor lainnya. 25. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Tiongkok mencapai 1,386 miliar jiwa. Langkah yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk menekan angka pertumbuhan penduduk adalah A. Memberikan tunjangan bagi keluarga yang memiliki lebih dari 3 anak, B. Membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki, C. Melarang penduduk untuk menikah, D. Meningkatkan kualitas untuk fasilitas kesehatan. Angka kelahiran penduduk di Tiongkok sangat tinggi dan hal ini berpengaruh pada jumlah penduduk di negara ini. Banyaknya jumlah penduduk negara ini dapat menimbulkan bencana demografis, seperti angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah Tiongkok banyak melakukan usaha untuk menekan angka kelahiran penduduk. Salah satunya adalah kebijakan kontroversial satu anak satu keluarga. Kebijakan ini menyatakan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak laki-laki, atau maksimal 2 anak apabila anak pertama keluarga berjenis kelamin perempuan. Bagi penduduk yang melanggar kebijakan ini, akan dikenakan sanksi yang tegas. 26. Dahulu, surat dikirim oleh petugas pos, saat ini sudah berkembang telepon, telepon seluler, email, chat, dan video call. Pola hubungan sosial masyarakat secara perlahan berubah seiring perkembangan teknologi dan komunikasi. Berdasarkan laju kecepatannya, ilustrasi tersebut termasuk dalam bentuk perubahan, A. Revolusi, B. Evolusi, C. Progres, D. Regres. Evolusi merujuk pada perubahan yang terjadi secara bertahap dan alami dari suatu bentuk atau kondisi ke bentuk atau kondisi yang lain. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi komunikasi dari pengiriman surat oleh petugas pos menjadi telepon, telepon seluler, email, chat, dan video call adalah contoh evolusi.
Perubahan ini terjadi secara bertahap seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan cara komunikasi yang lebih cepat dan efisien. 27. Globalisasi tentunya akan memberikan dampak di setiap bidang kehidupan. Di bawah ini yang merupakan contoh upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi dan pendidikan adalah A. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran, B. Menggunakan smartphone untuk mengakses resep masakan, C. Mengakses internet hingga larut malam dan mengantuk di ruang kelas, D. Pemanfaatan sosial media sebagai lahan bisnis online. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran adalah contoh upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi dan pendidikan. Dalam konteks ini, penggunaan smartphone sebagai alat untuk memperoleh informasi dalam proses belajar mengajar merupakan respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, yang merupakan salah satu ciri dari era globalisasi. 28. Indonesia selalu membuka peluang kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional, misalnya dengan UNESCO yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi. Kerjasama ini juga didukung oleh adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di era globalisasi. Kerjasama ini menunjukkan adanya gejala globalisasi di bidang A. Politik, B. Hukum, C. Ekonomi, D. Transportasi. Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh, karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerja sama politik antar negara dengan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. Seperti masuknya organisasi internasional UNICEF di Indonesia dan memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. 29. Saat ini, tak jarang dijumpai remaja Indonesia mengikuti cara berpakaian ataupun perilaku selebriti dari berbagai belahan dunia. Hal ini dapat berdampak pada perilaku remaja seperti tidak mementingkan budaya lokal. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sosial budaya adalah A. Masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal, B. Menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat, C. Mudah terpengaruh budaya luar hingga cenderung melupakan budaya lokal, D. Memahami konsep multikulturalisme. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi dapat berdampak positif dan negatif. Dalam kehidupan sosial budaya, globalisasi dapat membuat suatu masyarakat mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat dan budaya luar hingga cenderung melupakan budaya lokal. Selain itu, dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sosial budaya dapat menumbuhkan anggapan bahwa budaya lokal sangatlah tradisional dan harus ditinggalkan, karena masyarakat cenderung berperilaku mengikuti budaya luar secara intensif. 30. Kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan berbagai tarif dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Apabila realitas tersebut dikaitkan dengan perubahan sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa A. Masyarakat mengalami perubahan kecil akibat kenaikan harga BBM, B. Kenaikan harga BBM menimbulkan perubahan besar, C. Kenaikan harga kebutuhan pokok memicu perubahan evolusi, D. Kenaikan BBM membawa perubahan progres bagi masyarakat. Kenaikan harga BBM dapat menyebabkan perubahan besar dalam masyarakat, karena berpengaruh langsung pada biaya transportasi dan produksi barang. Kenaikan ini bisa mengakibatkan naiknya harga berbagai barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok, karena biaya produksi dan distribusi menjadi lebih tinggi. 31. Perhatikan ciri-ciri perdagangan berikut. 1. Pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. 2. Dikenakan bea masuk. 3. Mata uang berbeda. 4. Pembeli dan penjual cenderung bertemu. 5. Biaya angkut lebih murah.
Yang termasuk ciri-ciri perdagangan internasional adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 5, D3, 4, dan 5. Ciri-ciri perdagangan internasional adalah transaksinya akan dikenakan bea masuk atau bea impor, pembeli dan penjual melakukan tawar-menawar tidak secara langsung biasanya online, dan pembayarannya menggunakan falas bisanya US dollar dolar Amerika. Berdasarkan opsi di atas yang bagian dari ciri-ciri adalah nomor 1, 2, dan 3. 32. Kondisi kekurangan tenaga ahli di suatu negara sehingga tidak mampu memproduksi barang berkualitas tinggi dan murah, merupakan salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu disebabkan A. Perbedaan upah dan biaya produksi, B. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, C. Perbedaan budaya suatu bangsa, D. Perbedaan sumber daya alam. Kondisi kekurangan tenaga ahli di suatu negara sehingga tidak mampu memproduksi barang berkualitas tinggi dan murah, merupakan salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu disebabkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. 33. Kebijakan pengekspor menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri, merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional yaitu A. Proteksi, B. Kuota, C. Tarif, D. Dumping. Dumping adalah praktik menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar domestik atau harga produksi. Hal ini dapat dianggap sebagai hambatan dalam perdagangan internasional karena dapat merugikan produsen lokal di negara penerima ekspor. Grafik perkembangan ekspor-impor Indonesia. Perkembangan ekspor Indonesia mengalami kenaikan tertinggi dilihat dari grafik terjadi pada tahun A 2010, B 2011, C 2012, D 2013. Grafik perkembangan ekspor Indonesia mengalami kenaikan tertinggi dilihat dan grafik terjadi pada tahun 2010. Hal itu dapat dilihat di mana garis menunjukkan garis yang naik. 35. Peluang produk masyarakat Indonesia menembus pasar internasional sangat besar karena didukung oleh A. Kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah, B. Letak wilayah yang strategis sebagai jalur utama perdagangan internasional, C. Adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Kemampuan melakukan efisiensi produksi sehingga memiliki daya saing tinggi. Peluang produk masyarakat Indonesia untuk menembus pasar internasional sangat besar, karena didukung oleh beberapa faktor. Pertama, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, batu bara, dan produk pertanian seperti kopi, kelapa sawit, dan rempah-rempah. Hal ini memberikan potensi untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan di pasar internasional. 36. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Pasifik kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini bertujuan, A. Meyakinkan sekutu bahwa Jepang telah menyerah, B. Sebagai balas jasa atas perlakuan Jepang terhadap bangsa Indonesia, C. Sebagai pembuktian bahwa Jepang adalah pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia, D. Mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai merasa terdesak dalam Perang Asia Pasifik dan situasi perang semakin tidak menguntungkan bagi mereka.
Untuk mengamankan posisi mereka di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dari rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu yang semakin mendekat. 37. Masa ketika pemerintah menggunakan UDS 1950 sebagai undang-undang negara disebut A. Demokrasi parlementer, B. Demokrasi terpimpin, C. Demokrasi Pancasila, D. Demokrasi liberal. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berasal dari dan bertanggung jawab kepada badan legislatif, parlemen, yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks Indonesia, masa ketika pemerintah menggunakan UDS 1950 sebagai undang-undang negara, juga dikenal sebagai periode demokrasi parlementer. 38. Berdasarkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdapat hubungan dengan pelaksanaan model pemerintahan demokrasi terpimpin. Hubungan yang dimaksud adalah A. Segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh Presiden sebagai kepala negara, B. Presiden sebagai pemimpin negara tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah pemerintahan, C. Presiden hanya sebagai lambang kesatuan dan pelaksanaan kepemerintahan dipimpin Perdana Menteri, D. Penerapan Undang-Undang Sementara, UDS, tahun 1950 masih tetap berlaku. Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdampak besar bagi kondisi politik di Indonesia. Rakyat menyambut baik langkah Presiden Soekarno yang sudah mendambakan stabilitas politik yang sempat tercampakkan selama demokrasi liberal. Nyatanya, demokrasi terpimpin merubah arah perpolitikan di Indonesia. Sama dengan namanya, terpimpin, hampir seluruh keputusan kenegaraan hingga permasalahan dalam berbagai bidang dipegang oleh Soekarno. Selain itu, posisi Presiden Soekarno berada di atas seluruh kelembagaan negara. 39. Perhatikan ciri-ciri kehidupan bangsa Indonesia berikut ini. 1. Prioritas pembangunan pada sektor maritim dan infrastruktur. 2. Tercapainya masyarakat madani terutama peran ormas dan pers. 3. Kehidupan politik berbasis demokrasi dan penegakan hukum. 4. Penerapan konsep dui fungsi ABRI secara konsisten. 5. Prioritas pada pembangunan pertanian sehingga berhasil melakukan swasembada pangan. 6. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali. Yang mencerminkan ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 4, dan 6, D4, 5, dan 6. Ciri kehidupan masyarakat saat Orde Baru adalah penerapan konsep dui fungsi ABRI, Perikatan Sumber Pangan Revolusi Hijau, serta berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. 40. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir pemerintahan Orde Baru yang terjadi karena A. Pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan peningkatan, fundamental ekonomi rapuh, B. Terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi, dan reaksi terhadap kekuasaan otoriter, C. Pembangunan politik tidak berlandaskan GBHN, parpol dikendalikan pemerintah, D. Faktor ketidakpercayaan para donatur dan kreditor terhadap pemerintah. Awal dari munculnya reformasi di Indonesia bermula dari krisis ekonomi yang melanda Asia terutama di Thailand pada tahun 1997. Selain faktor ekonomi, pemerintah Orde Baru yang berjalan otoriter dan sentralistik serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan birokrat saat itu juga menjadi pemicu semakin derasnya tuntutan terkait gerakan reformasi di Indonesia. 41. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran. Dari tabel di atas, buatlah kurva penawarannya.
Berikut adalah kurva penawarannya. Perhatikan gambar berikut. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jelaskan yang dimaksud dengan 3A. 3A adalah semboyan propaganda Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia yang berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. 43. Jelaskan 3 karakteristik benua Asia. Karakteristik benua Asia adalah 1. Benua terluas di dunia, 2. Memiliki 5 pembagian iklim, 3. Memiliki gurun pasir yang luas, 4. Benua dengan populasi terbanyak di dunia, 5. Benua yang sering mengalami gempa bumi, 6. Memiliki gunung atau puncak yang paling tinggi di dunia, 7. Memiliki dataran tertinggi di dunia. 44. Jelaskan dampak negatif perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Dampak negatif perdagangan internasional, timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Jika barang dan jasa yang dibutuhkan bangsa kita tidak bisa diproduksi di dalam negeri, maka ketergantungan terhadap luar negeri akan semakin tinggi. Munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. 45. Sebutkan 3 agenda yang diajukan dalam masa reformasi. Agenda reformasi meliputi, adili Soeharto dan kroni-kroninya, tegakkan supremasi hukum, amandemen UUD 1945, hapus difungsi ABRI, berantas KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan otonomi daerah yang seluas-luasnya.